Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Siti Fadila Khairul dengan NIM 2204224. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal tugas dari metode penelitian, yang mana judul dari proposal penelitian saya itu adalah analisis persepsi masyarakat terhadap program Siap Kiris untuk peningkatan transaksi keuangan digital di Kota Padang. Studi kasus Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Padang. Baik, di pendahuluan yang pertama, latar belakang. Transformasi digital mendorong penggunaan transaksi non-tunai di Indonesia. Bank Indonesia merespon dengan meluncurkan QRIS pada tahun 2019 untuk mempercepat inklusi keuangan. Di Kota Padang, peran UMKM sangat besar. Namun, adopsi QRIS masih rendah karena kurangnya pemahaman, kekhawatiran keamanan, dan akses teknologi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Padang menjalankan program Siap Kiris sebagai solusi penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat, tingkat adopsi, dan dampak ekonomi dari program tersebut terhadap transaksi digital di Kota Padang. Rumusan masalah yang dapat saya ambil itu yang pertama, apa saja faktor utama yang mempengaruhi adopsi QRIS di kalangan pelaku UMKM di Kota Padang. Yang kedua, bagaimana persepsi pelaku usaha terhadap program Siap QRIS yang diluncurkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Padang. Dan yang ketiga, sejauh mana program Siap QRIS meningkatkan volume transaksi keuangan digital di kalangan UMKM di Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor utama yang mempengaruhi adopsi QRIS di kalangan pelaku UMKM di Kota Padang. Yang kedua, untuk mengevaluasi persepsi pelaku usaha terhadap program Siap QRIS yang diluncurkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Padang. Yang ketiga, untuk mengukur sejauh mana program Siap QRIS mampu meningkatkan volume transaksi keuangan digital di kalangan UMKM Kota Padang. Ini ada pula manfaat dari penelitian ini. Yang pertama itu manfaat teoritis. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang ekonomi digital, adopsi teknologi, dan sistem pembayaran non-tunai pada sektor UMKM. Menjadi referensi untuk penelitian lanjutan terkait QRIS dan transformasi keuangan digital. Dan yang kedua itu, manfaat dari penelitian ini adalah manfaat praktis. Yang pertama dari UMKM, menambah pemahaman pentingnya QRIS untuk efisiensi dan daya saing usaha. Yang kedua, Dinas Perdagangan, sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan strategi kebijakan digitalisasi pembayaran. Yang ketiga, masyarakat, meningkatkan kesadaran akan manfaat QRIS dan mendorong inklusi keuangan secara luas. Tinjauan pustaka. Yang pertama itu adalah QRIS. Quick Response Code Indonesian Standard, standar kode QR nasional dari Bank Indonesia untuk menyatukan metode pembayaran digital secara universal, mendukung efisiensi, inklusi keuangan, dan transparansi transaksi. Terus, selanjutnya itu adalah persepsi masyarakat. Persepsi dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu motivasi, sikap, dan eksternal, yaitu stimulus. Persepsi masyarakat terhadap QRIS mempengaruhi keputusan adopsi dari Robbins 2001. Adopsi teknologi dan UMKM. Berdasarkan TAM Davis 1989, adopsi teknologi dipengaruhi oleh perceived usefulness dan ease of use bagi UMKM. Faktor efisiensi, kemudahan, dan keamanan menjadi kunci dalam penggunaan sistem digital. Yang ketiga, program Siap QRIS. Inisiatif dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Padang untuk mengedukasi pelaku usaha melalui pelatihan, sosialisasi, dan pemberian akses QRIS demi percepatan digital transaksi. Kerangka pemikiran. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa persepsi masyarakat dan pelaku usaha terhadap program Siap QRIS akan mempengaruhi tingkat adopsi QRIS yang selanjutnya berdampak pada peningkatan transaksi keuangan digital. Persepsi yang positif terhadap kemudahan keamanan dan QRIS akan meningkatkan intensi penggunaan.
yang mana itu kerangkanya itu adalah program siap kiris ke persepsi masyarakat dan pelaku usaha, X, adopsi kiris bisa dilakukan Z, dan peningkatan transaksi keuangan digital, yaitu Y. Hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis pertama, terdapat pengaruh positif antara persepsi masyarakat terhadap program siap kiris dengan tingkat adopsi kiris. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh positif antara tingkat adopsi kiris dengan peningkatan transaksi keuangan digital. Hipotesis tiga, program siap kiris secara langsung mempengaruhi peningkatan transaksi keuangan digital. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan adalah angkat atau kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5. Indikator yang digunakan antara lain yaitu variabel pertama, persepsi masyarakat, dengan indikator kemudahan, keamanan, sosialisasi, manfaat. Skalanya itu ada 1 sampai 5. Variabel kedua, adopsi kiris. Indikatornya frekuensi penggunaan, ketersediaan, kenyamanan. Skalanya 1 sampai 5. Variabel ketiga, peningkatan transaksi digital. Di indikatornya volume transaksi, kecepatan, efisiensi. Skalanya 1 sampai 5. Uji validasi dan reliabilitas. Yang pertama, uji validitas dilakukan dengan korelasi person product moment menggunakan Excel. Pernyataan dianggap valid apabila nilai R hitung besar dari R tabel pada taraf signifikan 0,05. Yang kedua, uji reliabilitas. Reliabilitas diuji menggunakan Cronbach alpha dengan nilai besar dari 0,60 dianggap reliable. Perhitungan dapat dilakukan menggunakan Excel dengan rumus manual. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan dan pengolahan data. Data Premier dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta literatur yang relevan. Pengelolaan data dilakukan secara sistematis dan teliti menggunakan metode sederhana berbasis Microsoft Excel. Meskipun tanpa bantuan perangkat lunak statistik profesional, hasil tetap dapat diinterpretasikan secara akurat berdasarkan metode statistik dasar. Teknik pemilihan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel itu yang pertama, pelaku UMKM yang berada di bawah binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Padang. Yang kedua, telah mengikuti program siap kiris. Dan yang ketiga, telah menggunakan atau minimal memahami sistem pembayaran kiris. Teknik analisis data. Yang pertama, secara deskriptif, untuk menggambarkan profil responden dan kecenderungan jawaban. Yang kedua, inferensial, menggunakan analisis korelasi dan regresi sederhana untuk menguji hipotesis. Yang ketiga, interpretasi dilakukan berdasarkan nilai signifikan dan koefisien determinasi atau R kuadrat. Berikut adalah daftar pustaka yang mana dari Bank Indonesia dan berikut daftar pustakanya. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.